siang, para undangan yang berbahagia. Selamat datang pada acara webinar PT Lokasi Jatimulya. Untuk memulai rangkaian acara pada hari ini, mari kita simak terlebih dahulu opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Teddy Ramdhani selaku General Manager PT Lokasi Jatimulya. Kepada Bapak Teddy, kami persilakan. Terima kasih Mbak Dewi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teddy Ramdhani sebagai General Manager PT Lokasi Jatimulya untuk produk pelumas ExxonMobil dan juga GRIS. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Om Swastiastu. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa hari ini mengikuti acara webinar kita yang dengan judul adalah kami dari PT Loka bersama ExxonMobil memperkenalkan produk kami dan juga tim kami. Hari ini kami sangat berterima kasih sekali atas waktu dan kesempatan akhirnya kita bisa bertatap muka biarpun secara virtual, yang dimana kami ingin memperkenalkan untuk sebagai distributor area Indonesia Timur untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara, Barat, Timur, dan juga Papua. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, yang tadi sudah disampaikan oleh host, biarpun kita dalam kondisi saat ini, alhamdulillah pandemi juga sudah mulai berkurang dan status PPKM juga sudah sudah dicabut oleh pemerintah, tapi tetap kita saling dalam bersosialisasi atau beraktivitas harus tetap menjaga kesehatan dan juga keselamatan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kami PT Lokasi Jatimulya ditunjuk oleh PT ExxonMobil Lubricants Indonesia. Kita sudah berusia sekitar 3 tahun dan nanti mengenai company profile dan apa akan disampaikan oleh tim kami dari Bapak Komang Yudi Permana sebagai field engineering lubricant-nya kita. Dan hari ini secara tidak langsung ya Pak, secara virtual kami mohon izin untuk bisa berpartner dan juga menjalin hubungan kerja dalam hal pengadaan pelumas dan GRIS. Harapan kami dengan kerjasama ini kedua belah pihak antara customer dan kami produsen pelumas ExxonMobil akan mendapatkan keuntungan dari efisiensi dan juga performan ataupun kualitas oli maupun GRIS yang kita sampaikan. Tadi tidak lupa juga Pak Ardiansah adalah sebagai sales tim kita yang berdomisili di Jayapura dan beralamat di lokasi Pasir 2, di mana di sana kantor dan juga warehouse-nya kita, tepatnya di Jalan Pasifik Indah 2 nomor 75 di Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, apabila membutuhkan pelumas dan juga GRIS ataupun mau juga berkomunikasi mengenai pengadaan pelumas maupun GRIS, kami siap, dan juga dari kami penjualannya disertai dengan pengiriman sampai site. Dan pengiriman di wilayah Jayapura dan sekitarnya itu akan kita kirimkan dalam hitungan 1 hari ya. Jadi hari ini PO, besok udah bisa dikirimkan. Seperti itu Pak. Jadi nanti kami juga Pak di kesempatan pertama ini memperkenalkannya secara virtual. Nanti di berikutnya mohon izin kami dan tim kami akan berkunjung ke tempat bapak-bapak sekalian, kita saling berkomunikasi dan juga saling bertukar pikiran, dan harapan kita yang tadi kita sampaikan adalah kita saling menguntungkan dua belah pihak, seperti itu. Sekali lagi kami mewakili direktur kami Bapak Suroyo SE mengucapkan terima kasih di kami sekalian perkenalan untuk
memulai bisnis kita di 2023 di Jayapura dan Papua sekitarnya. Seperti itu Bapak-Bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih. Semoga mudah-mudahan acara webinar yang pertama kali ini bisa bermanfaat bagi kita bersama semuanya. Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang Bapak Stephen Lisel selaku East Indonesia Sales Advisor PT ExxonMobil Lubricants Indonesia untuk memberikan kata sambutan sekaligus memberikan pemaparan mengenai profil ExxonMobil. Kepada Bapak Stephen, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Stephen. Saya di sini sebagai perwakilan dari ExxonMobil Lubricants Indonesia. Dan pada hari ini saya hadir di sini bersama distributor resmi kami, yaitu PT Lokas Jati Mulia, yang kami percayakan untuk mengembangkan pasar lubrikan di daerah Jayapura dan sekitarnya. Dan pada kesempatan kali ini, saya juga ingin memperkenalkan ExxonMobil kepada Bapak Ibu sekalian. Perusahaan kami, ExxonMobil, telah ada di dunia lebih dari 150 tahun, di mana kami berfokus untuk memproduksi minyak mentah dan juga mengembangkan produk-produk yang merupakan turunan dari hasil pengolahan minyak tersebut. Kami memiliki 3 lini bisnis utama, dari upstream yang berfokus di produksi, downstream yang berfokus pada penjualan, dan juga chemical, di mana kami menjual berbagai produk yang digunakan sebagai campuran kimia untuk memproduksi turunan produk lainnya. Dari semua produk kami ini, kami hasilkan, kami develop berdasarkan hasil riset dan juga pengembangan dari segi teknikal yang mendalam. ExxonMobil merupakan perusahaan global. Kami memiliki 9 penggilingan dan juga 27 blending plant yang terdekat dari kita, yaitu di Singapura. ExxonMobil Lubricants Indonesia, kami berkontribusi terhadap total minyak mentah yang ada di Indonesia ini 30% dari total minyak yang dihasilkan per harinya, lebih dari 200.000 barrel per harinya. Dan kami juga telah mengakuisisi satu perusahaan lokal di Indonesia yang bernama Federal Oil sekitar 5 tahun lalu. Kami juga bekerja sama dengan Grup Salim untuk membantu menjawab kebutuhan mereka. Ya, sejarah ExxonMobil di Indonesia juga cukup panjang ya. Dari semenjak zaman sebelum kemerdekaan kami telah menjual minyak tanah, dan kemudian kami memulai kerjasama untuk eksplorasi di ladang gas Arun ya pada tahun 1971. Dan di tahun 1993, Esso dan Mobil memutuskan untuk merger menjadi ExxonMobil. Nah, di 2001 kami semakin berfokus di Indonesia dan kami memulai produksi minyak dari Banyu Urip dengan kapasitas 185.000 barrel per harinya. Dan pada tahun 2003 kami memulai memasarkan lubrikan. Di tahun 2016 kami juga mulai memasarkan bahan bakar, dan juga tentunya kami berkomitmen untuk terus membantu perkembangan dan memajukan Indonesia dengan melakukan investasi lainnya. Kami juga selalu ingin berpartner dengan customer kami. Kami selalu menawarkan produk dengan inovasi terbaru, dan juga setiap kali kami menawarkan produk, kami juga menawarkan layanan purna jual. Dan di setiap langkah yang kami ambil, kami selalu mempertimbangkan untuk mencapainya dengan metode yang terbaik. Dari segi transportasi, dan juga kami membantu produktivitas agar semakin meningkat, dan tentunya memastikan semua langkah yang diambil apa dampak pada lingkungan sekitarnya ya.
kami memiliki produk portofolio yang sangat lengkap, terutama untuk menjawab kebutuhan sektor power di Papua dan sekitarnya ya. Ya, dan juga kami memiliki produk yang sangat lengkap dari hidrolik sampai mesin kendaraan maupun juga oli yang digunakan di kapal laut maupun di kapal udara. Ya. Kami juga memiliki fasilitas blending lokal sekarang ini di Cilegon agar makin cepat untuk menjawab kebutuhan customer lokal kita dan untuk memastikan bisa mempercepat produk kami sampai di tangan customer kami juga telah membuka regional distribution center dari Jakarta, Surabaya, Cilegon sampai Balikpapan. Ya, ketika kami menawarkan solusi untuk membantu menjawab tantangan yang dihadapi customer-customer kami selalu menawarkan dari 4 pilar utama ini. Yang pertama yaitu dari segi produk yang tentunya merupakan produk terbaik di lininya dengan inovasi yang terbaru dan juga ketersediaan produk yang selalu ready secara supply. Di lokal pun kami selalu ready, di Jayapura pun kami sudah memiliki gudangnya, tadi yang sudah dijelaskan Pak Ardiansa, dan juga kami selalu menawarkan layanan purna jual. Jika ada masalah apapun terkait aplikasi yang terkait lubrikan, bisa konsultasi dengan kami, dan tentunya pengalaman kami yang mendunia bisa membantu Bapak Ibu sekalian mencapai perkembangannya lebih cepat lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya kembalikan ke Dewi ya. Baiklah Bapak Ibu, kita beranjak ke agenda berikutnya yaitu paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Komang Yudi, selaku Loop Engineer PT Lokasi Jati Mulia. Kepada Bapak Komang, kami persilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan lagi Pak, nama saya Komang Yudi. Saya sebagai Loop Engineer PT Lokasi Jati Mulia. Perpanjangan tangannya dari Technical atau Field Engineering Services dari ExxonMobil Lubricant Indonesia. Kebetulan saya home base-nya di Mataram, Pak. Tetapi untuk cover area Bali, NTT, NTB, dan Papua seperti itu. Jadi salam kenal semua Pak ya untuk Bapak Ibu pada siang hari ini. Nanti izin mungkin saya akan visit ke tempat Bapak Ibu semua untuk melakukan visit bersama dengan Mas Adriansa selaku sales di Papua seperti itu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait background PT Lokasi Jati Mulia sebagai distributor resmi pelumas ExxonMobil Lubricant Indonesia untuk area Bali, NTB, NTT, dan Papua. Bisa full screen. Oke, terkait PT Lokasi Jati Mulia sendiri Pak, ini kita sudah ada sejak tahun 94, di mana kita bukan perusahaan yang baru lahir. Jadi kita udah cukup lama berkecimpung di dunia lubrikan. Sejak tahun 94 kami berdiri, dan di tahun 2020 kemarin kami resmi menjadi distributor resmi terkait pelumas ExxonMobil di Indonesia, khususnya untuk mencakup area timur, di mana ada 4 area yang kita cover, yaitu Bali, Nusra, Papua, dan Papua Barat, seperti itu. Nah, di mana di area kita yang kita cover itu memang mayoritas sektor yang ada di area itu adalah fleet, kemudian construction, power, dan general manufacture, seperti itu Pak. Mungkin Bapak-Bapak di sini bisnisnya beragam ya Pak, dari yang tadi saya sebutkan fleet, construction, power, dan GM, seperti itu. Jadi untuk head office kami Lokasi Jati Mulia itu ada di Jalan Kayu Putih Tengah, 1 Blok A1 Jakarta Pak. Kemudian untuk brand office kita di Bali, Jalan Gatot Subroto Barat. Jadi jika Bapak Ibu sekalian kebetulan ada di Jakarta maupun di Bali, mungkin pada saat liburan atau yang lainnya, itu bisa ini ya Pak, berkunjung ke kantor kami, karena kan
biasanya nih customer ragu gitu ya Pak, ini ada nggak sih kantornya nih PT Loka gitu kan Pak. Nah supaya menjawab itu semua pada saat mungkin nanti Bapak berkunjung ke Bali dalam eh, tujuan bisnis trip maupun individu seperti itu bisa mampir ke kantor kami Pak. Untuk karyawan sendiri kami total seluruhnya ada di 32 karyawan seperti itu. Kami mempunyai ini ya Pak, tagline lah. Itu di tahun 2003 ini adalah SMART, di mana itu ada S-nya spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time based. Seperti itu Pak. Wah, ini adalah visi misi dari Loka itu sendiri, yaitu mampu menjadi pionir lah di Indonesia bagian timur untuk dari sisi pelumas seperti itu. Nah, masuk ke produk ya Pak yang kita tawarkan di sini. Memang untuk dari sisi bisnis PT Loka Sejati Mulia inilah kita melayani bisnis B2B ya Pak, bisnis to bisnis, di mana itu adalah cakupannya adalah industrial. Maka dari itu ini secara umum gambaran terkait industrial lubrikan itu seperti apa dan apa aja produknya, ini adalah gambaran singkatnya ya Pak, Bapak Ibu semua. Di mana kita ada gear oil, kemudian ada grease, kompresor, hidrolik, kemudian ada yang food grade. Biasanya kan kalau di sektor GM itu ada food grade ya Pak. Dan kemudian engine oil, dan dari seluruh aplikasi kita cukup lengkap produknya Pak. Jadi jika Bapak Ibu semua ada kesulitan misalkan mengkonversi produk yang Bapak Ibu pakai sekarang, silahkan hubungi Pak Adriansah selaku sales, maupun saya langsung boleh, nanti saya cantumkan nomor HP saya atau bisa ditanyakan ke Pak Adriansah. Kemudian masuk ke packaging, kita kemasan yang paling kecil itu di kemasan pail atau 16 sampai 18 liter ya, mungkin itu salah, 18 liter, kemudian drum, IBC, dan flexi bag. Jadi semua packaging ini adalah kita melayani sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua di lapangan. Ini adalah produk line kita, di mana yang tadi saya sampaikan kita lengkap dari sektor, semua lini sektor ya, bisnis, baik itu di industri, kemudian di aviasi atau penerbangan, di komersial, di marine, dan di passenger. Nah, kemudian untuk di industrial sendiri kita tahu bermacam-macam unitnya lagi ya Pak, ada hidrolik, ada turbin, gas engine oil, kemudian circulating oil, dan lain-lain. Di aviasi sendiri turbin, mungkin mesin pembangkit listrik yang bersumber dari turbin, itu kayak turbin pesawat ya Pak, itu ada olinya juga, dan kita memiliki produk tersebut, khususnya sintetik. Kemudian dari komersial, marine, dan passenger itu kurang lebih sama kayak industri, cuman beberapa ada yang di aplikasinya yang tidak ada di industri seperti itu. Oke, next. Terkait warehouse Pak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Adriansyah dan Pak Teddy. Untuk di Papua kita sudah ready, jadi Bapak Ibu semua jangan khawatir terkait stok. Kita akan mudah-mudahan semua ready stok ya Pak di gudang kami di Papua. Untuk alamat lengkapnya nanti mungkin Mas Adriansyah bisa tulis lagi di kolom chat terkait alamatnya supaya audiens bisa melihatnya. Di Jakarta sendiri kita juga ada warehouse. Di seluruh area yang kita cover kita memiliki warehouse Pak. Jadi jika Bapak Ibu semua memiliki bisnis di luar Papua yang khususnya ada di area kami, jangan khawatir terkait stok, kita semua ready. Jakarta, Surabaya, Bali, Lombok, Kupang, dan Papua. Itu adalah sebagai wujud keseriusan kami Pak dalam berbisnis, di mana stok itu pasti harus ada ya Pak di lokasi di mana kita berada, karena itu adalah sebagai keseriusan kami menjalani bisnis agar bisnis Bapak Ibu semua bisa berjalan dengan lancar juga.
seperti itu. Nah, di luar penjualan Pak, penjualan produk, kita juga ada layanan after sale services yang kita berikan ke customer. Yang mungkin ini juga Bapak Ibu sekalian sudah sempat pernah merasakan layanan ini dari oli-oli yang sudah Bapak pakai sekarang. Tetapi ini kita tidak ini kita serius memberikan produk layanan after sale service ini Pak, di mana diantaranya kita melakukan boroscope inspection. Ini adalah pengecekan ruang bakar menggunakan alat boroscope, di mana seperti yang gambar di bawah itu Pak, itu yang saya lakukan di power plant, mengecek kondisi ruang bakar engine seperti piston crown, kemudian liner, exhaust intake valve, dan combustion chamber. Jadi itu adalah bagian dari layanan kami yang kami berikan secara free ya Pak ke Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua ada use oil analysis atau menganalisa pelumas. Ini seperti kita mengecek darah Pak di lab, di laboratorium, darah kita. Jadi kan kita ibaratkan oli itu seperti darah kita ya Pak. Di mana kita juga tidak pernah tahu di dalam badan kita ini ada apa sih sebelum timbulnya penyakit gitu ya Pak. Jadi alangkah baiknya kita akan mengecek secara rutin oli itu. Rutin dalam artian sesuai dengan rekomendasi OEM ya Pak. Terkadang contoh di alat berat umur oli bisa mencapai 250 jam. Nah, terkadang customer menanyakan hal ini, Pak, oli Bapak bisa mencapai berapa ratus jam? Nah, itu kita menganalisanya agar kita tidak, misalnya nih saya datang ke tempat Bapak olinya bisa berapa jam? Saya sebutkan 500 jam, ternyata tidak ada bukti apa-apa yang tertulis di dalam hal tersebut, sehingga otomatis dari tim maintenance kan juga pasti akan ditanyakan ke manajemen, ini buktinya apa bisa sampai 500 jam. Nah, itulah salah satu fungsi dari user analysis ini adalah untuk mengecek kondisi oli Bapak masih layak atau tidak digunakan, seperti itu Pak. Karena dari user analysis ini nanti akan terbaca viskositasnya berapa, kemudian TAN-nya berapa, apakah ada kontaminasi wear metal, dan lain-lain, seperti itu ya Pak. Gambaran singkatnya terkait use oil analysis. Kemudian loop klinik adalah service yang kita berikan terkait aplikasi ya Pak. Jadi kita datang ke tempat Bapak, kemudian akan memberikan masukan-masukan terkait unit maupun oli yang sudah Bapak pakai sekarang, apakah penggunaannya sudah benar atau kurang tepat dan sebagainya. Terkadang seperti customer saya di NTB ada beberapa customer Pak yang bilang, Pak, saya pakai oli ini aja untuk semuanya karena sama aja Pak, oli kan sama-sama melumasi, seperti itu. Nah, itu yang terkadang kita perlu sedikit memberikan edukasi. Memang mungkin tidak terdampak di 1-2 hari ya Pak, cuman akan berdampak entah kapan. Ini seperti bom waktu ya Pak, jika tidak tepat memilih pelumas, karena itu akan berdampak mungkin setahun 2 tahun dan seterusnya, seperti itu. Kemudian kita akan memberikan training terkait pelumas ya Pak, karena kita ini menjualnya pelumas, otomatis kita akan men-training baik itu dari sisi basic lubricant, kemudian pemakaian pelumas, dan storage handling pelumas di tempat Bapak itu apakah kita lihat apakah sudah benar atau kurang tepat, dan bagaimana, karena storage handling ini cukup kita perhatikan Pak, jangan sampai oli yang belum Bapak pakai sudah ada kontaminasi atau apa, yang itu kita perlu hindari, seperti itu. Kemudian apa sih, kadang Pak saya bisa beli oli contoh dari Surabaya Pak, gitu. Nah, tapi Bapak tidak tahu tokonya seperti apa, wujudnya seperti apa. Nah, ini adalah beberapa benefit yang kita berikan Pak, atau Bapak rasakan jika membeli produk ExxonMobil dari distributor
distributor resminya ExxonMobil, itu yang pertama adalah original product. Sudah pasti kita berani jamin 100.000% itu produk original ya Pak, karena di sana di drumnya sudah ada barcode, kemudian ada tanda-tanda lagi Pak yang itu membuat originalitasnya bisa kita ketahui seperti itu. Yang jelas dari sisi produk Bapak jangan khawatir, jika ada Bapak temukan barang yang kita kirim ke tempat Bapak rasa itu kurang yakin ini original apa enggak, kita bisa buktikan Pak. Jadi salah satu keunggulannya adalah Bapak bisa komplain untuk barang tersebut. Kemudian fast delivery, ini yang tadi saya sampaikan kenapa setiap daerah yang kita cover kita memiliki gudang, karena untuk kecepatan pengiriman ini Pak. Karena kita tahu sendiri namanya customer, begitu PO udah langsung kita akan kirim barang. Jadi Bapak dari sisi bisnis juga bisa cepat tertangani ya Pak. Kita tahu misalkan ada perawatan mesin, oli kurang, misalkan kita tidak ada warehouse, kita harus mengirim dari kota A ke tempat Bapak, itu kan membutuhkan waktu, sedangkan Bapak butuhnya urgent. Nah, itu adalah salah satu keunggulannya. Kemudian free technical meeting, ini adalah kita mengevaluasi pemakaian oli Bapak yang sudah Bapak pakai, ini kita memberikan free, dan salah satunya tadi adalah layanan after sales itu Pak yang saya sebutkan. Kemudian yang satu lagi yang terakhir adalah 24/7 services Pak. Jadi ibaratkan kita ready 24/7 ya Pak. Kapanpun itu Bapak ada kendala, monggo Pak kita diskusikan seperti itu. Bapak telepon saya jam 12 malam pun saya bakal angkat Pak. Tapi kalau saya belum tidur ya Pak. Kalau sudah tidur kemungkinan kalau terbangun mungkin saya bakal angkat sih Pak. Nah itu ini ya Pak, intermezzo aja. Jadi intinya kami akan memberikan servis yang terbaik setiap harinya Pak. Bapak mau mengganggu kami di hari Minggu pun, jika kami tidak ada halangan dan Bapak ingin diskusi, monggo Pak, kita akan layani seperti itu. Nah, ini beberapa contoh customer yang sudah pakai kami Pak, produk-produk kami, di antaranya ada Daihatsu, kemudian Hitachi, Tas Power, ini dari berbagai macam sektor ya Pak, ini bisnis. Jadi bukan cuma satu bisnis saja. Kemudian ada Astra Honda Motor, Grab, Parani, dari power sektor ada SunPower Intim, Tas Power, kemudian Sewa Tama, Indonesia Power juga sudah memakai kami, khususnya di mesin-mesin pembangkit medium speed ya Pak, di seluruh Indonesia. Kemudian Taneco, ini Warsila adalah OEM engine, itu sudah bekerja sama dengan kami. Kemudian dari KPN Corporation, itu juga sudah menjadi customer kami. Ini adalah bagian kecil ya Pak, customer yang sudah memakai kami. Oke, demikian pemaparan sedikit sekilas terkait bisnis Loka dan PT Loka itu sendiri. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ya Pak. Bisnisnya Bapak Ibu semua bisa lancar, dan bisnis kami juga lancar juga di tempat Bapak Ibu semua. Demikian dari saya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, sebelum lanjut kepada paparan berikutnya, supaya tetap semangat, kita akan bagi-bagi hadiah door prize. Jadi di sini kita ada hadiah voucher belanja untuk 3 orang pemenang. Selain itu juga kami nantinya untuk pertanyaan yang masuk ke kolom chat, yang terpilih akan mendapatkan voucher belanja. Jadi apabila Bapak dan Ibu ada memiliki pertanyaan, bisa disilakan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat. Jadi untuk pembagian door prize pertama di sini akan dengan teknis wheel spin. Untuk petugas, kami persilakan untuk menunjukkan layarnya. Pembicara dapat hadiah juga nggak Pak Dewi? Untuk peserta aja Pak. Oh, tunggu peserta, siap. Terima kasih. Oke. Jadi di sini udah ada yang masuk, ada 7 nama, jadi boleh di spin yang pertama. Selamat untuk Bapak Yopi karena dapat mendapatkan door prize pertama, karena sudah aktif juga dari awal
on cam juga Pak. Jadi untuk yang kedua dibantu Pak. Ya, selamat untuk Ibu Nirta Kasa karena mendapatkan door prize. Dan untuk yang terakhir ini, di siapa yang sudah tidak sabar untuk mendapatkan kesempatan ini? Ya, selamat untuk Bapak Owen Halim berhasil mendapatkan door prize pertama. Jadi untuk yang lainnya belum kebagian ini bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang nantinya apabila pertanyaan terpilih akan mendapatkan voucher belanja. Tuh. Untuk pemenang dari door prize ini nantinya akan dikumpulkan datanya dan akan dihubungi kembali oleh panitia. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu, jadi kita akan lanjut ke paparan materi kedua yang akan dibawakan lagi oleh Bapak Komang yang mengenai penjelasan pengenalan produk dan after sales service lebih lanjut. Pada Bapak Komang, kami persilakan. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan masuk ke materi presentasi ya Pak, sebagai tujuan untuk pengenalan produk pelumas dan grease ExxonMobil. Jadi mungkin Bapak Ibu semua yang ada yang peserta yang hadir pada siang hari ini kadang masih bingung ya Pak. Mobil Pak, misalkan nih contoh, salesnya datang ke tempat Bapak, Pak Adriansyah datang ke tempat Bapak, saya dari mobil gitu, mobil, Indomobil atau apa, mobil kendaraan. Nah itu kadang mungkin bagi sebagian Bapak Ibu masih ada yang ini ya Pak, belum utuh mengetahui apa sih mobil itu sendiri. Nah jadi di sini saya akan memaparkan sedikit ya Pak penjelasan tersebut, produk-produk dari ExxonMobil, lubrikan Indonesia, di mana produk yang penamaannya itu adalah mobil ya Pak, mobil lubrikan. Jadi perusahaannya namanya ExxonMobil, produknya mayoritas di depannya itu ada penamaannya adalah dengan kata mobil. Jadi bukan mobil kendaraan ya Pak, seperti itu. Kemudian di sini mungkin ada izin Mbak Dewi, nanti ada ini ya Mbak, apa namanya, voucher, mungkin nanti ada pertanyaan Mbak Dewi, boleh di ini ya? Iya, boleh. Siap. Kalau ada. Oke, wah mantap, baik kali ini Mbak Dewi ini ngasih voucher ya. Kemudian mohon nanti kalau ada pertanyaan monggo disampaikan di kolom chat ya Pak, atau langsung saya disangga aja, nyalakan audionya, mungkin seperti itu Mbak Dewi. Nanti untuk hadiahnya ada di bagian-bagian tertentu nih Pak, Bapak Ibu semua, jadi mohon disimak seperti itu. Oke, masuk di slide pertama. Ini adalah tribologi dari sebuah pelumas ya Pak. Apa sih itu gesekan dan tribologi dari pelumasan itu? Nah, jadi ada 3 ya Pak. Jadi ada gesekan, pelumasan, dan kausan. Jadi gesekan itu sendiri kita seperti yang ada di gambar, itu ibaratkan seperti kita menarik sebuah benda. Itu adalah gesekan itu adalah tahanan terhadap gerakan dari satu objek bergerak dengan yang lainnya. Jadi kita seolah kayak menarik itu sudah ada gesekan, seperti itu. Kemudian masuk ke pelumasan. Pelumasan itu sendiri adalah pengendalian gesekan atau keausan yang ada, yang bertemu, jadi metal to metal contact itu di tengah-tengahnya itu sebenarnya di dalam gesekan itu ada lapisan atau yang kita sebut dengan pelumasan, seperti itu. Kemudian dari sisi pelumasan sendiri, di satu sisinya ada keausan ya Pak. Jadi keausan sendiri ini adalah pembuangan material atau deformasi yang
ada di permukaan bahan padat seperti yang ada di gambar seperti itu. Kemudian masuk ke slide selanjutnya, yaitu jenis pelumas. Nah, di sini ada 3 ya Pak. Mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahui jenis-jenis pelumas itu ada berapa sih gitu. Nah, di sini saya terangkan sedikit. Di sini ada tiga jenis pelumas, yaitu yang pertama adalah oli, atau yang kita sering dengar pelumas gitu ya Pak. Itu adalah salah satu pelumas yang cair. Kemudian semi padat. Semi padat itu grease, atau orang mekanik biasa nyebut stemped atau gemuk atau apa. Kalau di Papua mungkin ada sebutan lain, saya kurang tahu ya Pak. Jadi untuk di masing-masing tempat kan biasanya nyebutnya beragam ya Pak. Nah, yang paling kanan itu ada pelumas padat Pak. Ini sering kita sebut namanya molybdenum. Jadi ini bukan pasir ataupun tanah ya Pak. Ini adalah jenis pelumas padat atau molybdenum kita sebutnya. Ada satu pelumas padat mungkin di keseharian kita juga sering kita pakai Pak. Mungkin ada yang bisa bantu saya untuk menjawab Bapak Ibu. Pelumas padat ya Pak. Ini familiar dengan kehidupan kita sehari-hari Pak. Mungkin ada yang bisa jawab. Oke, pelumas padat itu adalah yang mungkin analogi ininya Pak. Kita kalau mengangkat lemari di kamar kita lah, atau di rumah kita, itu kita menggeser lemari, itu kan biasanya berat ya Pak untuk menggesernya itu. Nah, itu biasa kita gunakan keset ataupun kain ataupun baju kita lah di atas kaki lemari kita, dan setelah kita pakai media atau pelumas padat itu, kita menggesernya jadi lebih mudah. Nah, itu adalah mungkin salah satu contoh, tapi itu bukan baju ataupun yang tadi saya sebutkan keset dan lainnya, itu bukan pelumas ya Pak. Cuman itu adalah salah satu analoginya pelumas padat seperti itu. Kemudian masuk ke slide selanjutnya. Ini adalah penyusun produk pelumas ya Pak. Nah, jadi mungkin masih ada yang belum mengetahui pelumas itu terbuat dari apa sih dan bagaimana seperti itu. Nah, jadi sebenarnya pelumas itu terdiri dari 2 bahan ya Pak, yaitu base oil atau minyak dasar atau oli dasar, kemudian ditambah dengan aditif. Aditif ini, base oil sendiri ini adalah menentukan sifat utama pelumas. Yang kita kenal biasanya ada yang mineral dan ada yang sintetis. Kemudian biasanya ada pertanyaan ya, Pak, oli mineral sama sintetis bagus mana Pak? Biasanya kan kita kenal sekarang sintetik lebih bagus, teknologi segala macam. Nah, itu sebenarnya keduanya sama-sama bagus Pak. Jadi tidak ada yang mendominasi, tapi kita lihat sekarang unit-unit karena pembuat mesin maupun OEM itu kan sekarang sudah mulai menciptakan teknologi terbaru segala macam ya Pak. Dengan sedemikian compactnya mereka membuat mesin itu, jadi kita sebagai produsen oli juga harus mengikuti Pak, sehingga timbullah banyak kita dari base oil sendiri kita menciptakan yang sintetis seperti itu, karena mengikuti semua tren ataupun zaman yang dibuat oleh OEM itu sendiri. Kalau ditanya bagus mana mineral atau sintetis, semua tergantung dari kebutuhan alat itu sendiri. Seperti itu Pak. Contoh misalkan mesin Bapak tahun pembuatan 2008 ke bawah Pak. 2008 ke bawah, terus itu kan umur udah cukup tua ya Pak. Sedangkan kita tahu sendiri oli sintetik itu harganya cukup mahal ya Pak. Cukup mahal. Kalau mesin Bapak sudah tua, kemudian banyak bocornya, kita kasih oli sintetik pun
tidak akan perform seperti itu Pak, karena kita tahu sendiri dari sisi mesinnya sendiri itu sudah tua dan banyak bocornya seperti itu. Jadi kalau dikasih oli sebagus apapun itu tidak menyembuhkan, bukan menyembuhkan penyakit itu Pak. Seperti itu. Itu analogi secara ini aja Pak ya, secara gampangnya seperti itu. Nah kemudian masuk yang kedua, aditif. Aditif itu adalah kita menambahkan bumbu-bumbu atau sifat bantu di oli itu sendiri, sehingga kenapa macam-macam ada aditif dan peruntukannya berbeda-beda Pak, karena itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi contoh engine oil, ya seperti saya bilang tadi di awal, salah satu customer bilang, Pak saya pakai olinya A, tapi saya pakai di semua, di engine oil, di hidrolik, dan lain-lain. Nah itu yang penting ada olinya aja Pak, gitu kan. Nah itu adalah memang kalau dari sisi pelumas, benar Pak. Kita kan namanya pengertian pelumas itu adalah melindungi Pak ya, metal to metal contact. Tapi disinilah yang berperan penting aditif ini, karena tidak dipukul rata. Aditif untuk engine oil bisa digunakan di hidrolik seperti itu. Karena ada beberapa aditif yang cocok di engine oil tapi tidak cocok untuk digunakan di hidrolik. Nah, begitupun sebaliknya. Nah itu adalah salah satu gambarannya aja Pak ya. Nah kemudian antara base oil dan aditif jadilah pelumas dan siap dikirim ke tempat Bapak Ibu semua. Oke, mungkin Beli Komang, saya Ya, potong sedikit Beli. Ada tadi boleh. beberapa pertanyaan dari Silakan. Pak Owen ya Pak ya. Masalah Silakan. terkait toko-toko yang ada ready di Jayapura Pak ya. Ya, Untuk sementara kita belum ada Pak, tapi kita janjikan bahwa kita itu kalau untuk pengiriman ke lokasi Bapak, kita bisa paling lambat itu 1 hari setelah PO Pak. Jadi kalau memang Bapak mau mencobanya, bisa langsung kami nanti antarkan langsung setelah PO Pak. Terus ada juga tadi istilahnya pertanyaan juga ya dari Bu Sukma ya. ya. Terkait ini Pak, Exxon Mobil penggunaannya untuk jenis mobil tronton 10 roda kira-kira berapa bulan sekali pergantiannya, itu kira-kira bagaimana Beli Komang? Baik, terima kasih pertanyaannya Ya. Bu Sukma ya. Bu Sukma. Jadi kalau ditanya, Pak, unit tronton 10 roda itu biasa penggunaannya berapa bulan sekali. Nah, jadi kita sebenarnya Bu ya, untuk penggantian oli itu kita merefer ke manual book, atau jadi contoh nih, Ibu Sukma beli mobil merek A, mobil baru nih Bu ke dealer, kemudian kan biasanya ada buku manualnya tuh Bu. Di sana direkomendasikan penggantian oli setiap 5.000 kilo atau contoh 250 jam seperti. Nah, jadi kita merefer ke sana Bu, ke manual book itu untuk penggantian olinya. Tapi misal Pak ini hilang nih Pak, manual booknya seperti apa? Gimana caranya kita mengeceknya seperti itu. Nah, jadi biasanya sih kita untuk, atau enggak, contoh gini Bu, kendaraannya Ibu, aduh Pak, kilometernya sudah mati Pak, sudah hilang, sudah dicabut, jadi nggak kelihatan nih kilometernya berapa. Nah itu memang agak sulit kita menentukan itu Bu. Saya punya customer juga seperti itu, kilometer sudah hilang, unit sudah tua, kemudian tronton juga, itu mereka menggunakan trip. Biasanya contoh berapa ratus kilo bolak-balik itu mereka mengganti seperti itu. Nah, tetapi kita mendukung dengan data. Data apa? Data yang tadi saya sampaikan, yaitu use oil analysis. Jadi kita lihat nih, contoh Ibu udah melakukan perjalanan dari Kota Jayapura ke, saya kurang tahu, ke desa A gitu, yang jaraknya itu sekitar mungkin 100 kilo kesananya, PP berarti 200 kilo kan Bu. Nah misalkan Ibu mau biasanya ngecek 1 bulan lah, 1 bulan kita katakan 1 bulan Ibu setiap harinya itu PP contoh 50 kilo. Nah itu kan berarti udah 1.500 kilo kan 1 bulannya, misalkan 30 hari lah kita anggap. Nah itu udah cukup panjang ya Bu, 1.500 kilo itu. Nah, ataupun Ibu maunya Pak, saya maunya sebulan. Nah, itu kita akan mengecek olinya Bu. Olinya di lab,
kita ambil sampel, nanti yang dibantu oleh Mas Adriansyah dan saya, kita ambil sampel di 1 bulan itu, kita lihat ini kondisinya dari sisi viskositas, kemudian kontaminasi, apakah ada kontaminasi dan lain-lain. Nah, nanti berangkat dari sana, rekomendasi dari hasil use oil analysis itu apa? Nah, kita berangkat dari sana. Misalkan dari hasil use oil analysis viskositas bagus, wear metal bagus, kemudian masih normal, dan kontaminasi normal, tidak ada kontaminasi. Nah itu Bu, ini Ibu bisa perpanjang lagi Bu untuk pemakaiannya gitu, jangan diganti. Nah, itu seperti itu. Tapi misalkan ada pengambilan pertama nih Bu, misal Ibu udah beli oli di kita, Ibu pakai olinya, kemudian begitu kita cek olinya, wah ini banyak kontaminasi nih, timbul kan, itu biasa panik kan Bu, panik segala macam, wah Pak ini hasilnya kok banyak kontaminasi bla 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 gitu kan. Nah itu jangan khawatir Bu, karena kan namanya kita baru mengganti oli di ExxonMobil, di karakter oli juga ada namanya detergensi, itu membersihkan, jadi itu biasa merontokkan kerak-kerak ataupun deposit-deposit yang ada di mesin, dan itu akan terbaca di hasil analisa. Biasanya di pertama itu Bu, itu akan terbaca jelek hasilnya. Nah, idealnya kita melakukan suatu pengecekan atau use oil analysis itu adalah 3 kali. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat tren. Jadi kita tidak bisa mengacu pada 1 kali analisa saja, kita minimal harus melakukan 3 kali, karena kita akan melihat trennya seperti apa. Misalkan kontaminasi airnya pada saat pertama kita mengambil sampel itu katakan 2 lah ya, 2%. Kemudian pada saat di bulan berikutnya atau pengambilan berikutnya ternyata turun jadi 0,1. Kemudian di pengecekan ketiga ternyata udah 0. Nah, itu kan berarti kita lihat trennya menurun. Jadi kontaminasi sudah hilang. Nah, itu adalah salah satu tujuan kita melakukan analisa itu untuk mengetahui trennya seperti apa, apakah naik, apakah turun, apakah mereka stabil trennya ini. Jika ada kenaikan terus, itu perlu kita ambil tindakan apa nih, apakah maintenance atau apa, dan pengecekannya seperti itu. Gitu sih Bu, semoga menjawab ya untuk ininya. Jadi untuk pemakaian itu kita yang pertama perlu diingat, yang pertama kita tetap merefer pada manual book si mobil. Terus yang kedua, jika tidak ada manual book, itu bisa kita lakukan ambil per bulan Bu, dan hitung rate-nya berapa kali. Misalkan kilometernya udah hilang nih dalam unitnya, mobilnya udah hilang kilometernya, kita hitung aja dari kota A ke kota B, tujuan rutinnya itu berapa kilo, itu kita catat, kita ambil per bulan, seperti itu. Begitu sih untuk Bu Sukma. Semoga menjawab. Oke, saya lanjut untuk presentasinya. Nah, di sini ada sifat-sifat pelumas, Bu. Yang kuning ini adalah lubricant properties-nya. Kemudian terbagi atas 3 ya, Bu. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah long life properties. Nah, ini adalah unsur dari aditif itu, Bu, yang saya sebutkan tadi. Jadi aditif-aditif itu adalah berperan untuk menjaga properties-nya, yaitu untuk menstabilkan TAN, TBN, oksidasi stability, dari korosi, seperti itu. Kemudian dari sisi performance itu ada viscosity index improver, kemudian temperature properties, air and water environment, dan thermal properties. Dan dari sisi lingkungan sendiri kita juga perhatikan, sehingga kenapa kita juga ada yang di GM, kita ada yang food grade, karena itu untuk ke lingkungan juga, dan sebagainya. Seperti masuk ke viskositas ya Pak. Nah, jadi di sini cukup ini ya Pak, banyak ditanyakan juga untuk viskositas ini. Jadi viskositas itu sendiri artinya adalah tahanan fluida untuk mengalir ya Pak. Jadi seperti di gambar itu ada yang kental, ada yang medium, dan ada yang encer, seperti itu ya Pak. Jadi contohnya kayak air, madu, itu kan bisa kita lihat tahanan fluidanya Pak, untuk kemampuan dia untuk mengalir, seperti itu.
Kemudian dari angka-angka viskositas sendiri itu ada yang tinggi, berarti lapisan pelumasnya lebih tebal. Jadi semakin tinggi misalkan oli 30, oli 40, 140 seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya viscosity grade, dan pada datasheet juga biasanya viskositas itu diukur 40 dan 100. Jadi temperatur dingin dan temperatur kerjanya seperti itu. Nah, di sebelah kanan yang ada di slide itu, Bu, itu adalah chart viscosity. Jadi di sini yang ada tulisan yang paling atas ya, Bu, ada tulisan ISO, ACMA grade, kemudian SAE grade crankcase oil, dan SAE grade untuk gear oil. Nah, itu apa sih, Pak? Mungkin ada yang pernah melihat ya seperti ini chartnya ini. Ini banyak juga di Google ya, Bu. Nah, ini apa sih perbedaannya? Nah, di sini adalah ini komparasi ya, Bu. Jadi contohnya untuk ISO ini ada ISO VG 2, 3, 4 dan lain-lain. Mungkin untuk apa namanya? Untuk gear biasanya, Bu ya. Jadi misalkan yang umum itu untuk Pertamina, saya lupa nama produknya ya. Apa gitu, gear oil 320 atau 220 atau 140. Nah, kemudian biasanya ada beberapa produsen oli, Bu, di luar Bapak Ibu semua, di luar negeri maupun yang di Indonesia itu masih kodenya masih ACMA. Untuk gear oil ya, untuk gear oil itu masih ACMA. Jadi mereka menuliskan di drumnya itu untuk gear oil industri ya. Contoh ACMA 5 atau ACMA 4. Nah, kita bingung nih, ACMA 4 itu viskositasnya berapa ya, ISO berapa ya. Nah, inilah fungsinya dari tabel itu. Contoh kita tarik ya, misalkan dari ACMA 5 atau ACMA 4 ya. ACMA 4 itu setara dengan ISO VG berapa ya. Nah, itu kita tarik ke kiri, itu kan ketemu di garis 150 ya, Bapak Ibu semua. Nah, jadi cara bacanya seperti itu. Jadi misalkan Bapak Ibu nanti misalkan lagi perjalanan kemana, ketemu oli yang ACMA sekian, ACMA 5 misalkan gitu. Terus Bapak ini berapa ya viskositasnya? Nah, itu viskositasnya adalah 220. Seperti itu cara bacanya ya, Pak. Nah, masuk ke SAE grade, crankcase oilnya adalah engine oil, Pak. Engine oil, jadi terkadang kan kalau zaman dulu mungkin masih pakai yang 10 gitu, Pak ya, oli 10, kemudian 5W seperti itu ya, oli 20, 30, 40 dan 50. Nah, jadi ini adalah SAE grade, ini crankcase oil. Jadi engine oil ya, Pak, kita sebutnya. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu sekarang memakai SAE monograde nih yang oli 40. Kemudian apa, atau oli 30 lah, engine oil. Nah, Bapak Ibu di tempatnya, di perusahaannya ada yang ada gear oil juga. Nah, tapi pada saat yang bersamaan, wah, gear oil saya ini nih habis stoknya, habis barangnya. Kira-kira bisa nggak ya dipakai di apa, pakai oli engine oil gitu. Nah, itu misalkan Bapak Ibu semua memakai sekarang monograde, engine oil monograde yang oli 40 misalkan seperti itu, dan Bapak Ibu punya aplikasi gear oil gitu juga ya. Itu bisa dipakai, Bu. Nah, ini bisa ditarik garis ke kiri. Oh, viskositasnya sama dengan 150 gitu. Tapi ini tidak sangat disarankan ya. Ini untuk kondisi urgent aja, Bu, untuk membaca tabel seperti ini. Jadi cocok atau tidak cocoknya viskositasnya itu bisa kita pakai acuan di tabel ini gitu. Tapi tidak disarankan untuk wah ini bisa nih engine oil dipakai di gear oil gitu. Itu tidak disarankan ya. Tetap balik lagi kita refer atau berdasarkan dari manual book alat itu sendiri. Nah, di sini adalah contoh oli monograde dan multigrade. Banyak mungkin masih Bapak Ibu semua, Pak, bedanya apa sih, Pak, monograde dan multigrade gitu ya. Di mana sih perbedaannya, kok ada 15W, ada 0W, ada macam-macam W gitu ya, Pak. Itu apa sih, Pak, gitu kan. Nah, ini adalah ini ya, chart ya.
bukan cat sih, saya gambarkan di ini yang atas ini adalah viskositas yang sebelah kiri, yang horizontal sebelah kiri, yang vertikal itu adalah temperatur gitu ya Pak. Nah, yang garis hitam ini adalah SAE 40 atau oli monograde, biasa kita sebutnya mono itu cuma satu ya Pak. 140, monograde itu adalah oli 40, oli 30, intinya cuma satu, ini tidak ada embel-embelnya W gitu. Kalau yang sudah 15W, 40, 20W, 50 itu udah termasuk golongan multigrade seperti itu. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya oli 40 dan 15W, 4. W itu winter ya Pak, maaf saya loncat tadi. W itu adalah winter, jadi ya perbedaannya di sini Pak. Jadi bisa kita lihat ini pada temperatur. Cara pointernya sebentar. Oke, ini saya jelaskan aja. Di sini yang ke atas ini adalah viskositas, yang ke bawah sampai ke kanan ini kita bisa lihat ada 0 derajat, 20 derajat, 100 derajat, 150 dan 290 derajat. Nah, di kondisi ini yang ungu adalah SAE 15W ya Bapak Ibu semua, dan oli 40 di atasnya yang warna garis warna hitam. Nah, bisa kita lihat di kondisi 20 derajat itu SHE 40W ini kondisinya dari sisi viskositas dia udah cepat terpengaruh Pak. Jadi cepat mengalami penurunan viskositasnya. Nah, kalau yang 15W ini kita lihat kondisinya di 100 derajat itu perubahan viskositasnya cukup landai, tidak seperti yang oli 40 karena di sini adalah bisa saya simpulkan di mana oli 15W40 itu memiliki ketahanan viskositas terhadap perubahan temperatur dari 20 ke 100 itu viskositasnya stabil yang 15W40. Oh, terus timbul pertanyaan lah, berarti oli 40 jelek dong Pak terhadap perubahan temperatur? Belum, tidak seperti itu Pak. Jadi tetap yang saya bilang, yang saya katakan seperti tadi, unit-unit lama itu memang umumnya masih menggunakan oli 40 karena kita tahu sendiri clearance dari engine itu yang mesin-mesin lama itu kan pasti sudah cukup lebar ya Pak. Jadi kalau kita pakai oli yang 15W40 itu biasanya rentan dengan komplain Pak, olinya boros Pak gitu. Nah, itu biasanya seperti itu kalau mesinnya lama tetapi menggunakan oli multigrade gitu. Jadi tetap kita akan gunakan oli monograde. Jadi tidak ada yang perbedaannya di sini adalah yang perlu saya sampaikan adalah perubahan viskositas terhadap temperatur itu sendiri. Begitu. Baik, Beli, ini ada beberapa pertanyaan lagi, Beli Komang. Ya. Izin. Iya. Dari Pak Salmon Sembiring ya. Misalnya ada kontaminasi pada pengiriman oil. Apakah ada prosedur mampu telusur? Karena oil food grade tentunya harus mampu telusur. Ya, baik. Ini terima kasih Pak Salmon Sembiring ya dari pertanyaannya Mas. Jika ada kontaminasi dari proses pengiriman gitu ya, mungkin ya Pak. Jadi misalkan dari gudang kami kemudian ke tempat Bapak seperti itu mungkin ya Pak dari kontaminasi. Nah itu Bapak bisa klaim ke kami atau kontak Mas Adriansyah terkait hal tersebut ya Pak. Misalkan Bapak ngerasa wah ini ada kontaminasi nih atau seperti apa. Nah itu bisa Bapak klaim dan nanti kita akan melakukan analisa ya Pak. Ini dari sisi apanya nih yang terkontaminasi? Apakah begitu kami melakukan pengiriman, kemudian ada yang bocor di drum, itu kita akan cek dan kita akan ganti Pak yang baru. Kemudian ataupun misalkan Bapak ngerasa setelah Bapak pakai, setelah Bapak tuang ke tempat Bapak, ini ada sesuatu yang mungkin perlu
kita analisa, kita akan ngambil sampel ya Pak, karena kita akan memastikan dalam proses pengiriman itu sudah sesuai dengan prosedur kami, dan jika ada komplain nanti kita berangkat dari sana Pak. Apakah kontaminasinya ini memang pure dari kami ataupun dari begitu Bapak ini menerima seperti itu. Karena saya dulu pernah dapat ini juga Pak, kasus seperti ini. Begitu kami melakukan pengiriman, prosedur sudah sesuai dengan SOP kami pengiriman, begitu di tempat customer itu olinya ditaruh di ruangan terbuka Pak. Ruangan terbuka, tidak ada atap, kemudian terkena sinar matahari, dan pompa olinya itu Pak itu dicampur. Jadi contoh engine oil, pompanya sama, kemudian pindah ke drum satunya yang hidrolik, pindah ke satunya ke gear oil gitu, dan satunya lagi untuk food grade. Nah itu dicampur udah otomatis namanya food grade kan itu harus benar-benar bersih ya Pak, karena akan nanti bisa terkena namanya food grade, kita itu berarti sudah kompatibel dengan sudah aman jika terkena dengan makanan atau yang kita produksi seperti itu. Nah, jadi misalkan pompa olinya ikut dicampur, ya otomatis ada sisa-sisa yang dari engine oil dan lain-lainnya itu yang mungkin rentan kontaminasi seperti itu. Nah, jadi kita kalau dari sisi pengiriman kita pastikan kita akan sesuai dengan SOP kita, apalagi untuk handling produk-produk yang sintetik ataupun food grade ini kan memang khusus spesial ya Pak kita handlingnya, jadi benar-benar kita pastikan seperti itu. Semoga menjawab mungkin Pak Salmon Sembiring. Baik, Bli. Terus ada satu lagi nih dari Pak Yopi. Pertanyaan dari Pak Yopi, apakah oli tersebut ketika digunakan pada kendaraan ringan atau alat berat ketika terlambat pergantian oli tersebut, apakah akan menempel di bagian komponen dalam mesin? Oke, baik. Terima kasih Pak Yopi pertanyaan Pak. Menarik ya Pak pertanyaannya. Jadi ketika kita terlambat nih mengganti oli seperti yang saya sampaikan tadi, tadi pertanyaannya apakah menempel pada mesin gitu ya. Jadi oli idealnya itu tidak akan ini ya Pak, menempel jika tidak menempel itu dalam artian berarti mungkin oli itu sudah ada terkontaminasi sehingga dia bisa menempel di suatu komponen gitu ya Pak. Karena kan kita tahu sendiri oli itu mengalir ya Pak. Karena oli itu cair seperti itu, pasti dia akan mengalir dan kembali ke tempatnya sendiri. Nah, jika dia ada menempel di suatu komponen, itu berarti ada sesuatu yang menyebabkan dia menempel seperti itu. Nah, Pak, baik nggak kalau kita melakukan telat, misalkan gitu, melakukan penggantian oli. Nah, itu adalah salah satu fungsi yang tadi saya sampaikan, melakukan use oil analysis. Misalkan Bapak menggantinya sebulan sekali, tapi karena ini udah tuntutan pekerjaan ya Pak, sehingga alatnya ini harus jalan dan menyebabkan Bapak melakukan penggantiannya baru 2 bulan, di bulan berikutnya nih ganti oli baru sempat. Nah itu bisa Bapak memanggil kami untuk Pak tolong dong dicekin oli saya nih karena saya udah ini nih overuse pemakaian olinya. Kita cek coba di 2 bulan ini apakah masih bagus apa enggak, karena terus terang Pak, kita tidak bisa melihat oli bagus apa tidak dengan kasat mata. Contoh, Bapak mendrain oli, menguras oli, wah olinya hitam. Terus Bapak pegang, Bapak seperti ini, wah ini sudah cair ini olinya nih atau mengental ini gitu kan. Nah itu tidak bisa dicek secara visual gitu Pak. Karena yang perlu kita cek melalui alat ataupun yang tadi saya sampaikan use oil analysis. Jadi ketahuan tuh berapa sentistok viskositasnya, kemudian apakah ada kontaminasi atau apa. Oli hitam belum tentu jelek Pak. Seperti itu sih penjelasannya. Semoga bisa membantu ya Pak. Baik Bapak Ibu, di sini sudah bergabung Bapak Sundoro untuk memberikan testimoni karena sudah menggunakan produk mobil sini. Baik Bapak Sundoro, apa kabar Pak? Ya baik Bu, selamat siang Bu. Iya. Selamat siang Pak Sundoro. Salam kenal Pak. Salam kenal. Iya. Lagi di jalan nih Pak? Iya lagi di jalan. Oke, iya Pak. Semoga hati-hati di jalan Pak. Ya, Pak Sundoro. Siap.
kita untuk genset ya di area Teminabuan itu daerah Sorong sama satu lagi di Tanah Merah ya. Eh, Untuk Bapak boleh diberikan testimoni ya Pak untuk penggunaannya, benefit-benefit yang didapatkan dari penggunaan pelumas atau grease dari mobil tersebut. Kalau dari sisi penggunaan, saya pakai yang itu ya, oli mobil Dilpak yang tipenya 15W40 ya. Iya. 15W40 sejauh ini sih kita pakai untuk genset dengan running hours 500 jam penggantian kita standarnya. Oke. Nah, 500 jam sejauh ini semuanya berjalan dengan baik, untuk sehingga ya spare part tetap berjalan, jadi nggak boros ya, nggak banyak yang trouble kan seperti itu Pak. Oh gitu, baik. Untuk ini sendiri Pak, analisa pelumas mungkin nanti kita akan tetap melakukan analisa pelumas ya Pak, untuk Ya. monitoring terkait parameter-parameter yang ada di pelumas itu sendiri gitu Pak. Iya. Pak Sun. Boleh Pak. Siap. Begitu. Mungkin karena terima kasih Pak. Ya. Mohon maaf, untuk sebelumnya unitnya apa Pak ya untuk pemakaian Kita Delpak? pakainya Komatsu EGS 1200 Pak. Oh, EGS Tipe 1200. EGS 1200 ya, 1000 Oke. kVA. Iya, high speed ya, Iya. Pak. Ya. Oke, baik. Mungkin terima kasih Pak Sun. Hati-hati di Ya. jalan Pak, karena lagi Ya, di jalan. baik Pak, Mohon maaf sama-sama kalau Pak. mengganggu ya. Oke Pak, Terima ya, kasih Pak siang. Sun. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Sundoro karena sudah memberikan testimoni mengenai pemakaian produk untuk di area Jayapura, Papua. Jadi untuk selanjutnya Bapak Ibu, kami di sini ingin melanjutkan presentasi yang akan dilanjutkan oleh Bapak Koma mengenai produk grease. Ya. Mungkin sebelum ini karena mungkin agak lemas ini ya pesertanya, mungkin bisa saya kasih kuis sedikit ya, pertanyaan lah ya, biar semangat ini siang-siang dan menyambut sore di Papua. Kita kasih pertanyaan dulu ya, nanti yang mau menjawab akan dikasih voucher. Oke Pak ya, saya biar lebih semangat lagi Pak, biar mungkin tidak mengantuk ya Pak, atau mungkin pembawaan saya yang bikin ngantuk materinya itu saya kasih voucher dulu ya Pak. Mungkin pertanyaannya simpel aja Pak. Slide yang tadi sudah saya jelaskan di awal, mungkin ada yang bisa menyebutkan komponen oli itu terdiri dari berapa komponen sih, dan tolong disebutkan Pak, apa itu komponennya. Nanti boleh diacungkan tangan mungkin ya, raise hand gitu Boleh raise hand yang bisa menjawab. Ya, silakan Pak. Ada voucher belanja nih Pak, nanti dikirimkan langsung ke tempat Bapak. Nanti bagi 2 sama saya Pak. Ya, silakan Pak. Mungkin ada yang bisa menjawab. Mas Adriansa jangan menjawab Mas ya. Ayo silakan yang bisa menjawab. Ini khusus peserta ini Mas. Silakan Bapak Ibu, ada berapa komponen apa saja yang ada di pelumas itu sendiri? Tadi kan saya sebutkan ada itu. Nah, tolong. Clue-nya Pak. Ya, tadi saya sebutkan ada 2 komponen yang ada di pelumas, yaitu A dan A. Apa tuh? Boleh silakan Bapak Ibu yang mungkin tadi sudah salah, nggak apa-apa. Nah, ini langsung ada yang menjawab ini Pak. Salmon, wih. Sebentar, ada base oil dan aditif. Jawabannya, wih, benar Pak. Selamat Pak Salmon. Sembiring, nanti dapat Mbak Dewi, tolong dikirimkan vouchernya Mbak. Siap. Ke Pak Salmon. Wih, kayaknya Pak Salmon menyimak ini Pak ya. Base oil dan aditif. Oke. Karena itu sudah benar Pak, ini saya lanjut ke grease. Jadi grease ini adalah semi padat, pelumas yang berbentuk semi padat. Oke Pak, saya lanjut ya Pak. Nanti kuisnya ada satu lagi Pak. Oke, nah di sini masuk ke grease. Nah di slide saya itu ada aplikasi di mana sih grease itu umumnya digunakan gitu ya Pak. Nah di sini contoh-contoh aja Pak. Grease itu digunakan di rolling element bearing, dan plain bearing, intinya di bearing ya Pak. Kemudian dari chassis, di ball joint, bushing, pin bushing, segala macam. Nah itu ini adalah beberapa grease yang umumnya digunakan. Nah, tapi kita tahu sendiri Pak,
di luar sana banyak macam-macam grease yang dijual seperti itu. Tapi di sini saya akan menjelaskan supaya Bapak Ibu semua ada gambaran terkait grease itu apa. Nah, di sini saya akan membicarakan terkait LNGI grade sebagai ukuran konsistensi grease. LNGI itu adalah National Lubricating Grease Institute, seperti itu Bapak Ibu. Jadi terdiri itu grease itu menunjukkan, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah menemukan di produknya yang pakai sekarang grease-nya itu, contoh misalkan produk A chassis grease 3 gitu. Nah, 3 itu adalah menunjukkan LNGI-nya atau ban padatannya, konsistensi grease-nya. Seperti itu, Bu. Atau di embernya tertulis produk AAAA 2 gitu. Nah, itu adalah LNGI-nya ya, Bapak Ibu semua. Nah, jadi LNGI itu di sini ada yang paling atas tuh ada yang triple 0, 0, 0, 0, 1 sampai 6. Semakin tinggi angkanya 0, 0, 1, 2, 3, 4, berarti itu semakin padat grease-nya. Yang kalau dianalogikan di makanan, yang 00 itu seperti kecap. Jadi dia mirip oli ya, Bu. Jadi udah bisa mengalir lah seperti itu yang grease 00. Jadi ini biasa di concrete pump itu biasanya pakai grease yang bisa mengalir seperti itu. Kemudian 00 itu kayak apple sauce, kemudian grease 0 itu kayak brown mustard, dan yang keenam itu kayak kalau ibu-ibu ke beli martabak, Bu, ya, kan itu di situ ada keju yang padat itu, yang kotak yang balok gitu. Nah, itu grease-nya food analoginya, analogi makanannya seperti itu untuk yang LNGI-nya 6. Nah, jadi misalkan ada LNGI-nya 2 itu seperti selai kacang peanut butter ya, Bapak Ibu semua. Nah, itu adalah gambaran dari LNGI. Nah, semua tetap bergantung dari aplikasinya sendiri. Seperti itu. Nah, di sini adalah komposisi grease itu apa aja sih? Yang tadi kalau di oli atau di pelumas itu ada 2 ya, yaitu base yang tadi disebutkan Pak Salmon sendiri, itu ada base oil dan aditif. Nah, untuk komposisinya sendiri itu bermacam-macam tergantung dari aplikasinya. Nah, kemudian di grease itu ada satu komponen yang namanya thickener atau pengental, sehingga dia bisa bisa diam di tempatnya seperti itu karena ada thickener atau pengental. Nah, untuk range-nya, base oil-nya berapa, itu ini kisaran aja ya, rata-rata untuk base oil sendiri itu sekitar di 80 sampai 95%. Itu balik lagi tergantung dari aplikasi dan kebutuhannya di aplikasi tersebut. Kemudian thickener-nya itu range-nya 2 sampai 20% dan aditifnya 0 sampai 15%, seperti itu. Nah, fungsi untuk setiap komponen grease itu yaitu yang pertama adalah base oil untuk memberikan yang pasti melumasi ya, Bu. Melumasi, kemudian thickener-nya untuk menahan base oil itu sendiri bertahan di tempatnya dan menambahkan performa yang lainnya. Kemudian aditifnya untuk meningkatkan performa pelumas. Karena kan kita tahu sendiri, kadang mungkin mikir ini grease olinya dari mana ya? Kok bisa ya gitu, ada aditifnya segala macam. Nah, di sini saya di slide berikutnya next. Nah, oke. Bagaimana sih cara kerja thickener atau pengental itu pada grease? Nah, ini saya ibaratkan kayak spons ya. Mungkin ya Bapak Ibu semua udah familiar lah dengan analogi ini. Jadi grease itu bekerja seperti spons dan air ketika kita mencuci piring. Jadi kalau spons itu kita pencet seperti ini, dia akan mengeluarkan cairannya. Nah, itu adalah olinya. Sponsnya itu adalah thickenernya. Jadi dia rumahnya oli lah ya, kita bisa bilang seperti itu. Ketika dia menerima tekanan atau pressure, itu olinya akan keluar untuk melumasi bearing-bearing dan lain-lainnya seperti itu ya. Jadi ketika dia sudah tidak ada tekanan, maka oli itu akan diserap kembali oleh spons itu, oleh thickenernya itu. Sehingga tapi terkadang ada beberapa grease yang customer saya komplain, wah Pak, ini di pin bushing saya sisa keras-kerasnya aja Pak, kayak lumpur-lumpur mengeras itu Pak. Nah, itu biasanya itu sisa yang tersisa hanyalah
thickenernya, jadi olinya sudah habis, Pak. Nah, seperti itu. Kadang ada beberapa case seperti itu. Nah, jadi grease yang baik itu dia akan balik dan diserap kembali oleh thickenernya. Seperti itu ya, Pak. Kecocokan atau compatibility antara thickener pada grease. Nah, di sini ada tabelnya ya, Pak. Kenapa harus dicocokkan nih? Karena dari setiap thickener itu beda-beda fungsinya, Pak. Seperti itu, ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Ya, kita kayak mencari pasangan lah, ya, Bapak Ibu ya. Jadi kadang kita ngeliat, wah ini kurang cocok nih sama saya. Canda. Jadi di tabel seperti ini yang ada di samping, bisa saya sebentar. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di tabel itu yang sebelah kiri itu kan ada aluminium kompleks, kalsium stearit, kalsium sulfonat, dan lain-lain ya, litium kompleks, dan lain-lain. Nah, yang ke atas itu juga ada kalsium sama ininya ya, penamaannya kalsium aluminium kompleks dan lain-lain. Nah, contoh, misalkan ibu-ibu membeli ada nih sales produk A datang ke tempat ibu. Ibu ditawarkan grace atau bapak ibu ditawarkan grace, Pak, Bu, ini ada grace saya, tapi tidak dijelaskan nih apa thickenernya apa dan lain-lain. Kemudian ini grace saya Bu, harganya sekian, aplikasi ini. Gitu. Nah, kemudian begitu dipakai, bapak ibu merasa kurang cocok seperti itu. Nah, kemudian datang ini sales B menawarkan grace. Nah, disinilah ini fungsi tabel ini adalah untuk mencocokkan thickenernya. Contoh, misalkan ibu membeli aluminium kompleks, kemudian menggantinya dengan aluminium kompleks itu kompatibel atau cocok, bisa dilanjutkan tanpa harus ibu mengeluarkan grease yang lama ataupun membersihkan bearing-bearingnya sehingga bersih dan diganti dengan yang baru karena ini sudah kompatibel. Nah, kemudian contoh lagi misalkan di lithium kompleks ya, lithium kompleks dicampur dengan misalkan ibu mau beli grease baru mengganti lithium kompleks itu mengganti dengan kalsium sulfonat, bahan dasarnya thickenernya kalsium sulfonat. Nah, itu ibu tidak perlu lagi membongkar alatnya, kemudian membersihkannya dan diganti dengan grease baru. Ibu langsung aja top up sampai mengisinya sampai dengan grease yang lama keluar. Seperti itu ya, karena di sini sudah kompatibel seperti itu. Inilah cara bacanya untuk mencocokkan thickener grease itu jika dilakukan pencampuran itu kompatibel atau tidak seperti itu. Karena memang grease ini sih Bu, Bapak Ibu semua sedikit agak ini ya. Kadang ya udahlah, yang penting ada grease-nya. Tidak masalah jika dicampur pin busing dipakai ini grease A, kemudian aplikasi yang lain juga sama dipakai di grease yang sama. Nah, jadi setiap aplikasi itu memiliki beda-beda grease-nya. Memang sedikit agak rumit ya. Ini aplikasi pin busing harus pakai grease ini, nanti breaker harus pakai grease ini, tidak bisa disatukan. Jadi kalau belinya agak ribet dan biasa operator ataupun mekanik juga udahlah pakai yang satu aja untuk semua gitu kan. Cuman ya memang di situ adalah challenge kita sih untuk memilih grease yang baik dan benar seperti itu. Nah, ini adalah contoh aplikasi yang menggunakan moly grease. Moly grease itu yang tadi saya sampaikan, molybdenum itu yang saya sampaikan di awal yang pelumas padat ya, yang warna hitam kayak pasir itu adalah molybdenum atau bahan untuk grease padat. Jadi kapan digunakan grease moly itu adalah grease padatan yang mampu menahan beban kejut, Pak. Jadi misalkan contohnya aplikasi di eskavator yang bekerja untuk pemecah batu atau memakai breaker ya, Pak. Yang cara kerjanya biasanya tek untuk memecah batu itu. Jadi ada beban kejut. Atau mungkin contoh di chassis yang di fill wheel
bantalan di belakang truk itu Pak ya, yang ada bantalannya karena kan sering terkena beban kejut juga tuh. Nah itu fungsinya moli itu adalah untuk mengatasi beban kejut tersebut seperti itu. Jadi kalau Bapak merasa boros pada saat breaker, misalkan contoh aplikasinya di breaker ya untuk pemecah batu itu biasa regreasingnya, mengisi grease-nya mungkin 1 jam sekali atau 2 jam sekali. Kemungkinan itu ada kurang tepat pemilihan grease-nya Pak, seperti itu. Jadi kita memang harus melihat dulu aplikasinya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, dan baru kita bisa memilih grease yang tepat seperti itu. Oke, nah di sini masuk ke pelumas solusi pelumasan dari mobil Exxon Mobil maksudnya Pak ya. Jadi di sini ada 3. Jadi Exxon Mobil itu bukan hanya menjual pelumas Pak, tapi kita memberikan solusi pelumasan. Nah, dari mana sih solusi itu datang? Nah, yang pertama adalah dari teknologi dari produk-produk kami, yaitu dari sisi aplikasi dan produknya juga sangat lengkap Pak, baik yang sintetis maupun yang mineral seperti itu. Kalau mobil SHC itu adalah mobil produk pelumas yang sintetik seperti itu. Mobil Grace, mobil Delphac, mobil GAT dan lain-lain. Nah, dari sisi teknologi semua kita juga sudah mengikuti OEM seperti itu. Jadi jangan khawatir, pasti kita akan merekomendasikan dan udah melalui proses yang cukup panjang Pak, dan memang kita banyak sudah di approval di berbagai macam OEM pembuat mesin seperti itu. Kemudian dari servis sendiri kita ada yang namanya mobil serve. Mobil serve itu yang mencakup tadi seperti saya bilang boroscope, kemudian use oil analysis, training dan lain-lain. Itu adalah layanan servis yang diberikan oleh Exxon Mobil sendiri. Nah di sini juga dari Exxon Mobil memiliki engineer Pak, field engineering services, dan kebetulan beliau lagi berhalangan hadir karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal seperti itu. Kemudian dari kolaboratif expertise kita, ya, karena Exxon Mobil adalah perusahaan global, itu kita memiliki expert yang di bidangnya di seluruh dunia. Jadi misalkan Bapak Ibu ada kendala di satu unit alat ataupun peralatan Bapak Ibu semua, kita bisa meng-share-nya itu ke global terkait problem itu, apakah di global ada yang seperti itu apa tidak, ataupun nanti dari global bisa datang sendiri expertnya ke Indonesia. Jadi itulah kolaboratif expertise kita di seluruh dunia. Nah, sehingga dari 3 komponen itu kita memberikan solusi, bukan hanya menjual pelumas seperti itu. Nah, baik dari produk pelumas mobil untuk industri sendiri, tadi mungkin di awal sudah pas di company Profile-Loka itu sudah saya sebutkan. Untuk engine oil kita ada yang namanya mobil Delphac One 5W40, kemudian Delphac MX 15W40. Tadi yang disampaikan Pak Sundoro, beliau memakai mobil Delphac MX 15W40, kemudian mobil Delphac 1300 series seperti itu. Kemudian untuk otomotif gear oil itu ada mobil MHD, transmisi oil, mobil trans dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada yang mungkin mau menanyakan produk-produk, boleh nanti setelah meeting ini kita japri-japrian saja terkait produknya seperti itu ya Bu. Nah ini adalah beberapa contoh ya Bu, Bapak Ibu semua, aplikasi peralatan di industri. Mungkin kelihatan ya, atau terlalu kecil tulisannya ya. Nah jadi untuk di conveyor, kemudian di lift bucket dan screw conveyor itu kita ada menggunakan grease yang tadi saya sebutkan. Itu ada mobil grease SHP 222, mobil grease CP2. Nah nanti untuk harga dan lain-lain nanti bisa ke Mas Adriansa ya. Kemudian untuk kompresor kita ada yang rotary dan reciprocating, itu namanya mobil Rarus 800 dan 400 series. Kemudian untuk aplikasi selanjutnya itu ada di truck mixer ya. Ini adalah gambaran
dalamnya. Untuk track mixer itu ada engine oil yang tadi saya sebutkan, ada mobil Delphac MX 15W40, kemudian untuk akselnya itu di mobil Look HD 8090, kemudian di transmisi juga kita ada aplikasinya mobil Look HD juga, kemudian di hub bearingnya, di wheel bearingnya itu mobil Grace SHP 222, dan ini sudah banyak juga testimoni dari customer terkait pemakaian wheel hub minyak Grace-nya ya Pak, seperti itu. Nah ini untuk di aplikasi di alat berat ya Bu, Bapak Ibu semua. Jadi produk kita juga lengkap dari engine, grease, hidrolik, dan diferensial. Nah ini tetap kita bakal karena di sini banyak seri ya Bu, kita melihat dari manual booknya, dari misalkan engine-nya ini pakai SAE berapa, kemudian hidroliknya berapa, ada yang 10W ataupun 68 ataupun 32, 46 seperti itu ya. Jadi tetap kita merefer ke manual booknya seperti apa, dan lifetime-nya atau penggantian olinya juga kita merefer ke manual book. Jadi kita tidak mungkin menyalahi melawan lah, karena kan si pembuat mesin yang lebih tahu berapa lama si oli itu harus diganti, dan kita tetap mengikuti itu karena kita juga sudah melalui ikut pada saat mereka membuat mesin, kemudian trial, sehingga mendapatkan approval itu kita juga pasti dibarengi dengan itu. Makanya tetap kita merefer ke manual book seperti itu. Nah, di sini juga ada sistem grease otomatis atau auto loop ya, Bapak Ibu semua. Mama, kalau nasuruh Ki kasih nyala kamera. Ya, jadi untuk grease auto loop ini adalah di mana biasanya kita di semen ya, pabrik semen itu kita menggunakan grease auto loop ini. Fungsinya apa sih? Supaya tidak seperti misalkan kan posisinya nih jauh nih di atas nih Pak, dan itu cukup potensi menimbulkan bahaya kan. Nah ini kita pakai sistem ini, grease auto loop ini adalah untuk memudahkan operator, karena alat ini akan menyemprotkan grease sesuai dengan kebutuhan, timing yang pas bisa diatur, dan nanti pada saat jika grease-nya sudah habis itu akan ada alarm lah atau tanda-tanda jika grease-nya perlu diisi lagi. Jadi bisa memudahkan operator, tidak perlu naik lagi, dan bisa mengurangi bahaya juga, potensi bahaya ya Bapak Ibu semua. Jadi seperti itu Pak. Kadang kan kita tahu sendiri nih Pak, biasa grease bagus atau tidak itu biasanya dilihat dari tanggal sih Pak. Tanggal misalkan awal bulan biasa nge-greasingnya enak gitu Pak. Tanggal muda kan baru habis gajian biasanya kenceng nih nge-grease-nya di peralatan. Tapi kalau udah tanggal tua paling tinggal diambil grease-nya, di nepelnya dicolek gitu aja gitu ya Pak. Ya itu bercanda Pak. Jadi intinya seperti itu untuk sistem grease otomatis ini atau Nah, untuk layanan teknis ini yang tadi sudah saya sampaikan, after sales adalah bagian dari after sales kami, services yang kami berikan ke Bapak Ibu semua, yaitu ada analisa pelumas, mengambil sampel, nanti dibantu oleh Mas Adriansyah dan tetap akan dimonitor oleh saya. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan oleh Pak Salmon ya, terkait penyimpanan dan penanganan atau storage handlingnya seperti apa sih? Apakah sudah benar penyimpanannya, karena kita tahu sendiri kadang itu pengaruh juga Pak tentang kontaminasi jika kita asal-asalan menaruhnya. Posisi tidur itu seperti apa, apakah boleh, atau posisi drumnya seperti apa, karena di drum itu biasanya ada 2 lubang ya Pak, besar dan kecil, ada lubang pernapasannya, itu posisinya di jarum jam angka 12.6 atau 39. Nah itu perlu kita melakukan edukasi lah terkait storage and handling, karena di situ juga bagaimana kita bisa menyimpan oli itu dengan baik dan siap digunakan jika sudah waktunya, seperti itu. Kemudian pelatihan pelumas ini ya kita melakukan training refreshment aja Pak ke timnya Bapak Ibu semua terkait pelumasan. Kemudian inspeksi dan troubleshooting jika ada infeksi
jika ada troubleshooting tempat Bapak Ibu, kita pasti akan ke sana untuk melakukan inspeksi dan bekerja sama dengan perusahaan Bapak Ibu semua untuk menemukan dari mana sumber troubleshooting ini sendiri. Karena memang tidak bisa dipungkiri, Bu, kita paling gampang menyalahkan pelumas ya. Jadi misalkan kita baru mengganti pelumas, kemudian ada sesuatu hal, wah ini olinya nih. Gitu. Nah, memang paling gampang menyalahkan kita menjudge itu pelumasnya. Cuman kita tetap akan melakukan inspeksi dari manakah sumber masalah ini. Jadi mungkin analoginya seperti ini, misalkan kita demam berdarah atau sakit apa, wah ini darah kita nih udah nggak bener ini gitu. Nah, jadi memang di oli itu paling gampang mungkin menjudge olinya seperti itu. Tapi kita dengan layanan yang kita miliki yaitu inspeksi, kita akan melakukan inspeksi dan mengevaluasi semua dari mana sih sumber troubleshooting ini di tempat Bapak Ibu semua. Oke, selain yang terakhir ya Bapak Ibu semua, ya ini adalah layanan pendukung kami, lab yang ada yang ExxonMobil miliki, yaitu Mobil Soft Lubricant Analysis dan Mobil Soft Advanced Analysis. Jadi ini udah tingkatan yang advance, ini yang paling atas ya Bapak Ibu semua. Nah di sini karena kita perusahaan global, itu labnya ada di Kansas, kemudian di Bogota, di Amerika, di Shanghai, dan di Jakarta. Nah, untuk yang advance sendiri itu ada di Shanghai ya. Nah, jadi apa sih lab yang advance analysis ini? Jadi ini nanti saya mungkin bisa dikoreksi sama Pak Steven kalau saya salah. Lab advance ini bisa misalkan terjadi kerusakan komponen nih Bapak Ibu semua, kegagalan gara-gara komponennya rusak nih. Ya, di lab Mobil Soft Advanced Analysis ini kita bisa mengirimkan komponen itu ke labnya. Nanti di sana diteliti bersumber dari mana sih kerusakan ini alat ini, apakah dari pelumas atau dari yang lain seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk layanan pendukung kita. Jadi jangan khawatir, misalkan Bapak Ibu semua melakukan sampling oli pelumas, itu kita lakukan di Jakarta. Untuk estimasi waktu sendiri, ini saya berikan gambaran sedikit. Jadi misalkan Bapak Ibu semua mengambil sampelnya di hari Senin ya Bapak Ibu semua, Mas Adriansa di kontak, Mas tolong ambilin sampel, kita ambil sampel di hari Senin dan langsung sore itu dikirim dari Jayapura ataupun di tempat lain ke tempat di tempat Bapak Ibu semua, dikirim ke Jakarta menggunakan pesawat. Itu kita ambil waktu 2 hari lah ya Bapak Ibu ya. Jadi hari Rabu diterima di lab, sampelnya Rabu atau Kamis lah, karena kita tahu sendiri Jayapura, Papua cukup jauh. Itu nyampe di lab contoh hari Rabu. Rabu itu sudah langsung diproses Bapak Ibu. Prosesnya itu sekitar 2-3 hari kerja. Jadi hasil bisa diterima di hari Senin berikutnya. Jadi kurang lebih kita ambil 7 hari ya, 7 hari kerja. Jadi tidak ini lead time yang udah cukup cepat yang kita lakukan. Karena kalau di saya sendiri untuk di area Bali Nusa Tenggara itu biasanya di 7 hari kerja ya. 5-7 hari kerja. Jadi kalau Papua mungkin bisa 7 hari lah seperti itu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu semua terkait materi pelumas dan GRIS. Jika ada pertanyaan dan ingin apa yang ingin disampaikan, silakan Bapak Ibu semua. Terima kasih semua. Baik, terima kasih Pak Komang atas pemaparannya. Jadi di sini ada pertanyaan yang masuk Pak dari Pak Yopi dan Pak Salmon mengenai GRIS. Sini pertanyaannya, apakah GRIS mobil bisa bertahan terhadap benda panas karena banyak GRIS merek lain ketika dipakai di bagian bearing atau komponen lainnya bisa menjadi cair atau meleleh. Dan di sini juga Pak Salmon menambahkan, apakah ada tipe berdasarkan temperatur kerja atau cukup menggunakan kode NLGI yang dijelaskan? Pak, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Siap, terima kasih Pak Yopi ya. Baik Pak, memang di lapangan itu saya pernah menemukan Pak salah satu pembuat GRIS ya Pak, produsen GRIS lah. Itu mereka mendemonstrasikan GRIS-nya itu dibakar Pak.
dibakar, oh lihat nih Bapak Ibu, grease-nya dibakar tidak meleleh dan masih utuh. Nah itu memang itu memang bahan dasar grease itu ada macam-macam yang tahan panas dan lain-lain ya Bapak Ibu. Itu biasa yang didemonstrasikan itu berbahan, nanti koreksi kalau saya salah mungkin dari Pak. Nah di sini mohon maaf, saya di sini ada Pak Mahendra Lubis sebagai Engineering Services di ExxonMobil Lubricant. Selamat datang Pak Mahendra. Nanti tolong saya dikoreksi kalau ada yang salah terkait penjelasannya. Jadi grease itu berbahan dasar clay Pak, atau apa ya? Clay itu tanah liat mungkin ya. Jadi itu memang tahan panas Pak. Mayoritas produsen itu yang saya lihat ya Pak di customer, mereka mendemonstrasikan tahan panas. Nah, kalau kita dibilang apakah grease mobil bisa tahan terhadap panas? Nah, pasti kita memang memiliki grease yang sesuai dengan aplikasi Pak. Jadi di setiap grease itu ada temperatur kerjanya Pak ya. Itu yang nanti Bapak Ibu bisa lihat di produk datasheet kami terkait temperatur kerjanya di berapa gitu. Dan nanti misalkan Bapak Ibu punya peralatan, silakan nanti akan kita diskusikan Pak untuk produk apa yang tepat ataupun yang baik untuk aplikasi tersebut, seperti itu. Untuk yang meleleh kemungkinan aplikasinya dan produknya mungkin kurang tepat ya Bapak Ibu semua, sehingga melelehnya, dan kita lihat melelehnya ini seperti apa gitu kan. Perlu kita inspeksi kembali sih Bapak Ibu semua. Dan satu lagi mungkin tadi saya terlewat sedikit, di ExxonMobil sudah ada servis grease, khususnya grease, karena kan kalau di oli kita menyamplingnya namanya use oil analysis ya Pak. Nah kalau di grease itu kita bisa melakukan sampling yang namanya mobil serve grease analysis. Jadi kita mengambil sampel grease dan kita kirim ke lab. Nah itu adalah servis berbayar kami Pak di ExxonMobil itu sendiri, yang bisa dibilang ini yang pertama lah kita melakukannya dibandingkan dengan produk-produk yang lain, karena tidak mungkin bisa bilang belum ada ya Pak untuk mengecek kondisi grease itu. Jadi grease yang Bapak Ibu pakai kita ambil sampelnya, kita sendok gitu Pak, sendok, kemudian kita taruh di botol khusus, botol sampel tapi yang khusus grease, dan itu kita kirim ke lab untuk mengecek kondisinya seperti apa. Jadi bukan cuma oli, tapi grease juga ada Pak, seperti itu. Kemudian lanjut ke Pak Salmon, apakah ada tipe berdasarkan temperatur kerja dan cukup menggunakan kode. Nah itu Pak yang tadi saya sampaikan, untuk tipe kita perlu mengecek di aplikasinya untuk wheel bearing, karena kan kita perlu mengecek temperatur dan beban kerjanya dan putarannya, seperti itu Pak ya. Jadi tidak cukup hanya melihat dari LNGI-nya saja Pak, tapi kita perlu melihat dari sisi aplikasinya, bebannya seperti apa, apakah ada beban kejut yang tadi saya bilang yang dihentak-hentakan seperti itu, beban kejut, shock load ya, shock load maupun dan lain-lain. Itu perlu kita perhatikan Pak Salmon terkait pemilihan grease itu Pak. Seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan dari Pak Mahendra. Oh, izin Pak Komang, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf tadi saya join terlambat karena ada kebetulan ada agenda yang mendesak. Izin menambahkan Pak Komang untuk jawabannya, Pak. Jadi terima kasih sudah disampaikan memang jawaban pertama terkait dengan temperatur tadi memang benar ya. Jadi selain daripada LNGI, apakah ada tipe misalnya temperatur kerja? Jadi ada Pak, ada rekomendasi dari temperatur operasi untuk grease tersebut, dan adanya data mengenai dropping point atau temperatur luruhnya grease tersebut. Itu merupakan temperatur minimal di mana grease tersebut mulai lepas dari thickenernya. Ini tadi kalau Pak Komang jelasin ada spons dan ada airnya ya dalamnya. Jadi grease itu akan mengeluarkan olinya ketika dia diberikan beban atau tekanan atau ketika temperatur tertentu. Nah, dropping point itu melambangkan temperatur di mana dia meleleh.
Jadi Greece yang memiliki dropping point yang paling tinggi dan direkomendasikan untuk operasi yang lebih tinggi itu akan lebih tahan terhadap meleleh. Karena meleleh sebenarnya fenomena lepasnya oli dari thickenernya. Jadi akan lebih terlihat meleleh, mengalir ketika temperatur tinggi. Jadi seperti itu. Dan yang perlu kita perhatikan adalah kenapa temperatur tidak terlalu tinggi, tapi kadang Greece dibuat dengan dropping point yang tinggi dan ketahanan tinggi karena temperatur saat operasi dalam komponen tersebut ketika dia beroperasi itu akan jauh lebih tinggi dibandingin temperatur casing yang kita bisa ukur. Jadi untuk menggunakan energi air saja tidak cukup, tapi perlu juga perhatikan apa bahan dari minyak dasarnya dan bagaimana ketahanan terhadap peluruhnya atau dropping point atau dari rekomendasi temperatur operasi dari grease tersebut, karena tentunya itu akan mempengaruhi kondisi viskositas oli saat melumasi oli yang terkandung dalam grease saat melumasi di temperatur kerja alat tersebut. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Mahendra, izin saya nyapa-nyapa dulu ini sama Pak Hardi Wijaya. Halo Pak Hardi Wijaya, selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Iya, baik Duh, Pak, sore. ya, mungkin Pak ada pertanyaan sedikit Pak. Pak Teddy mungkin bisa perkenalan juga Pak sama Pak Hardi Wijaya. Terus di sini ada Ibu Sukmawati juga dari PT Alamha. Halo Ibu Sukma, selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Selamat sore, Pak. Iya, selamat sore Bu. Kabar bagaimana Bu? Lagi di Makassar Bu ya? Enggak, sudah di Jayapura. Oh, alhamdulillah sudah di Jayapura. Kapan hari infonya di Makassar Bu ya? Iya. Terus di sini ada Pak Doni juga dari Infari Pak ya. Pak Doni, halo. Halo Pak. Iya Pak, Selamat bagaimana sore, kabar Pak Pak? Doni, Selamat sore. Pak Hardi, Kabar baik, Bu Pak. Sukma, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, terima kasih udah Ya. join Indonesia Timur, jaya terus, jaya. Oke, silakan Pak Ardiansa. Ya, terus di sini juga ada Pak Salmon, ada Pak Yopi. Pak Yopi ini dari Raja Wali Pak ya? Raja Beton Pak ya? Pak Yopi. Halo? Ya Pak. Termute Pak. Ininya Pak, mic-nya. Mana weh? Mana? Alay. Kamu dulu. Cantik jago kamu. Ya, halo. Iya, halo Pak. Ya. Yo, perkenalkan nama saya Yofi Daud, mekanik dari PT Raja Beton Nafri yang berada di Jayapura, bagian AB Pantai. Oh iya Pak. Ya. Salam kenal Pak Yopi, salam buat salam kenal Bu Hasna ya, Bu Hasna. Iya. Iya. Siap. Iya, Pak Paun. Teddy, siap. Yo, Aduh, kangen selamat. ketemu Pak Aun, apa kabar? Pak Aun. Salam Jayapura, salam Papua, Pak Aun. Ada Komang juga, udah kenal Komang lah. Tandan Sawit. Siap. Tandan Sawitan. Ya. Lanjut Mas Ardiansa, mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin ya. Ya, mungkin dari pengalaman Pak Hardi atau Ibu Sukma atau dari beberapa customer yang ada di Jayapura mungkin ada pertanyaan atau ada kendala apa terkait oli yang digunakan dari Bapak atau Ibu sekalian, mungkin bisa ditanyakan langsung ke Pak Komang atau Pak Mahendra dan juga pasti bisa dibantu oleh Pak Teddy nanti ke depannya. Silakan, mungkin ada waktu dan kesempatannya, saya persilakan. Mungkin dari Pak Hardi dulu kali ini Pak ya. Pak Hardi habis itu Bu Sukma. Terus kalau sama Pak Yopi, selanjutnya kalau Pak Aun main bulu tangkis aja mas saya Pak Aun. Oke, silakan Pak Hardi. Silakan Pak kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada sih untuk pemakaian oli, saya sama teknisinya saya Pak di lapangan soalnya. Aman ya Pak ya, aman ya lagi pula Iya, Pak Hardi aman. juga banyak menggunakan oli juga ya. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Iya. Baik. Bu Sukma mungkin? Ya, selamat sore ya untuk daerah Papua. Sore Bu, sore. Ya,
untuk pemakaian oli untuk Exxon sih saya belum pernah coba sih Pak. Tapi untuk nextnya saya akan coba gimana Amin. perbandingan antara pemakaian oli sebelumnya dengan Exxon yang saya mau pakai ini. Mudah-mudahan saya bisa gunakan juga Exxon, bisa Amin. membandingkan dengan oli yang saya pakai sebelumnya. Iya. Makasih Bu Sukma. Mungkin biar afdol ada Pak Hendy juga. Pak Hendy mungkin bisa nyapa Pak Doni ini dari Nafiri. Makasih banyak Pak Doni sudah menggunakan oli Exxon Mobil di wilayah Nusa Tenggara. Halo Pak Doni. Dari Nafiri. 2 unit ini kemarin 500. Makasih Pak. Mungkin kesan-kesannya gimana Pak? Order cepat sampai ya Pak oli kita? Saya minta kalau untuk dari pihak untuk pengiriman cepat Pak. Ya, Pak. Stoknya dia ready juga di sana kebagian. Amin. Jadi baik Pak. saya reduksi pengajuannya jadi 500. Baik Pak Doni, terima kasih atas orderannya. Mudah-mudahan bukan hanya order ya Pak, tapi juga istilahnya apa-apa efisiensi dan juga kualitas oli dan hal-hal apa bisa dikoordinasikan. Sekalian kenalan Pak, di sini ada Pak Steven dari Exxon Mobil, terus ada Pak Mahendra dari Field Engineer, ada Pak Beli Komang dari engineer-nya PT Loka. Jadi ada Mas Adiansa untuk wilayah Papua, Mas Hendy untuk wilayah Nusa Tenggara. Nah ini angel saya ada Mbak Dewi. Jadi kalau bapak-bapak semuanya kita undang di Bali nanti akan di sama Beli Komang sama Mbak Dewi nih, gitu Pak. Oke, nah, Pak Awan mungkin makasih Pak Doni. Pak Awan mungkin ada masukan Pak Awan. Sekalian ajak saya main bulu tangkis ya Pak. Pak Awan gimana Tandan Sawita sama Pak Salman Tandan Sawita sekarang udah di Lampung ya sebetulnya. Silakan Pak Awan mungkin. Kemute Pak Awan. Halo Pak Awan, kemute Pak, masih kemute. Halo. Ya, Pak. Kalau saya kan bagian purchasing, kita tergantung permintaan user. Betul. Nanti mungkin sama bisa follow up ke user. Jika user minta jenis grease atau oli merek Exxon, itu pasti kita akan menjalankan. Baik Pak. Terima kasih Pak. Nanti mohon maaf juga kita di awal ini kita belum datang ke Jayapura ataupun ke Papua. Nanti dipastikan kita mungkin bisa lewat. Iya, betul Pak, betul. Mungkin di kemudian hari nanti kita akan datang Pak. Kita lewat WA Pak. Biar saya juga bantu sampaikan ke user. Baik Pak. Terima kasih Pak On. Nah mungkin dari Pak Yopi, terima kasih sama-sama. Oh semuanya tahun baru juga ya Pak. Mohon maaf terlambat kami mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga Bapak-Bapak Ibu sekalian sehat, keluarga semua sehat dan bisnisnya semakin maju ya. Nah, mungkin dari Pak Yopi nih Pak, mungkin ada pertanyaan mengenai technical. Yo, selamat sore semua teman-teman rekan yang ada di manapun, terutamanya yang di Jayapura ya. Terima kasih Pak. Ya, mungkin kalau saya sebagai mekanik tentang kejelasan yang tadi yang disampaikan, mungkin bisa jadi customer utamanya lagi di Jayapura. Karena sebelumnya kan kami pernah memakai oli Pertamina, SC punya termasuk terakhir ini Kate sama Komatsu. Jadi setelah yang penjelasannya yang disampaikan tentang produknya, mungkin tertarik, tapi mungkin tunggu berapa minggu karena sementara di Jayapura di era lokasi kerja kita punya oli stoknya kan masih ada. Mungkin berapa minggu mungkin bisa diorder begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yopi. Iya. Mungkin ada tambahan dari Pak Mahendra, Pak Komang, atau Bapak-Bapak Ibu sekalian. Dari saya cukup Pak, mungkin dari Komang. Baik Pak Mahendra. Oke Pak, mungkin saya kembalikan ke mungkin Mas Hendy ini aku belum dengar kabarnya untuk Nusa Tenggara, Mas Hendy. Kemute Mas Hendy. Ya, halo Pak. Halo Pak. Ya, silakan Mas Hendy.
Ya Pak, untuk wilayah NTT saat ini masih berjalan dengan baik Pak, terutama untuk power, construction ya, fleet, kita semua alhamdulillah berjalan lancar Pak. Baik. Baik, Mas Hendy, terima kasih. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, sebelum saya kembalikan ke Pak Dwi untuk door prize-nya, ke mute Mbak Dewi. Nah. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Mbak Dewi. Mas Komang ada tambahan? Iya. Baik Pak, ini karena masih ada pertanyaan yang belum dijawab dari Silakan, Pak Salmon ya mengenai untuk pertanyaannya untuk autogrid konsumsi powernya berapa ya? Mungkin bisa dibantu dijawab Pak Komang dan Pak Mahendra. Terima kasih. Iya, untuk Autoloop sendiri sih memang kita perlu ini lagi ya Pak, kita perlu melakukan yang namanya survei ya Pak. Nanti rencana di pemakaiannya di mana dan seperti apa. Nah, untuk mungkin dari Mas Mahendra ada pengalaman terkait instalan Autoloop ini, Mas Mahendra di tempat lain. Terima kasih Pak Omang. Baik Pak Salman Sudirin. Jadi mengenai Autogrid sendiri, konsumsi powernya itu bervariasi. Jadi ada yang dari memang sampai 12 volt, jadi dalam artian baterai gitu, diganti dengan baterai saja, sampai dengan yang menggunakan relatif pompa yang dengan tenaga lebih besar. Dalam artian ini ditentukan oleh berapa banyak titik grid yang dilayani oleh autogrid sendiri. Autogrid itu sendiri. Jadi kalau misalnya dia satu per satu titik, yang single atau misalnya yang multi, satu sistem, satu drum melayani banyak. Contohnya di mesin mill, misalnya mesin mill di beberapa pabrik press atau gula atau yang lainnya, itu kadang dia ada satu drum itu melayani beberapa titik grease. Nah itu kadang-kadang juga dayanya tidak selalu kelihatan karena daya yang digunakan terkadang menggunakan daya instrumen air atau udara instrumen yang digunakan dari udara instrumen dari kompresor di dalam pabrik untuk menggerakkan pompa tersebut. Jadi itu bervariasi dan bisa dari hanya menggunakan baterai saja, perlu diganti baterainya DC baterai DC biasa, atau sampai dengan menggunakan diesel. Jadi kalau power pastinya saya belum bisa jawab berapa karena tergantung dari jenis apa yang kita pakai gitu Pak. Jadi tergantung berapa titik yang dilayani dan seberapa jauh dia harus pompa dan speknya pompanya seperti apa. Tapi kira-kira gambarannya seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Komang dan Pak Mahendra untuk jawabannya. Jadi Bapak Ibu, untuk supaya semakin semangat, di sini kita akan bagi-bagi door prize lagi. Jadi untuk boleh dibantu Mbak untuk wheel spin-nya. Jadi kita di sini dengan teknis yang sama akan ada bagian door prize dengan teknik wheel spin. Jadi tidak cuma pertanyaannya sudah masuk tadi yang terpilih, tapi di sini juga kita akan lagi untuk bagi-bagi door prize. Bisa dibantu Mbak? Ya. Baik, selamat untuk Pak Hardi Wijaya. Ya. Ya. Selanjutnya. Ya, selamat untuk Bu Sukmawati untuk mendapatkan voucher lagi. Dan yang terakhir nih, untuk siapa kira-kira? Oh, ini karena ada pengulangan, mungkin error ya, diulang Mbak. Ya, siapa yang sudah tidak sabar mendapatkan voucher? Pak Hardi. Ya.
Ya, selamat untuk Pak Salmon sendiri. Banyak dapat vouchernya ini, Pak. Ya, kami ucapkan sekali lagi kepada para pemenang selamat, dan setelah ini akan dihubungi panitia untuk keterangan yang lebih lanjut. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita hampir tiba di penghujung acara webinar ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk mengundang Bapak Stephen Liser selaku perwakilan dari PT ExxonMobil Lubricants Indonesia untuk menyampaikan kata penutup. Kepada Bapak Stephen, kami persilakan. Ya, terima kasih sekali tentunya kami aturkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya, dan tentunya kami berharap berikutnya kami dapat menemui Anda secara face to face langsung ketika situasi dan kondisi di Jayapura lebih kondusif ya. Dan tentunya kami tidak sabar untuk membantu untuk mengembangkan apapun tantangan yang Bapak Ibu hadapi untuk mengembangkan bisnis maupun juga industri di Papua. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Baik, terima kasih Bapak Stephen atas penutupnya. Jadi tanpa terasa kita sudah di penghujung acara webinar PT Lokasi Jati Mulia. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran direksi dan manajemen, para narasumber, serta Bapak Ibu sekalian. Di sini kami mohon untuk kepada Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya karena akan ada sesi foto bersama. Dibantu. Boleh dibantu Pak untuk difoto. Dalam hitungan ketiga akan diambil foto. 1, 2, 3. Ini sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas. Terima kasih semuanya. Akhir kata, saya Dewi Sawitri pamit undur diri. Semoga apa yang sudah kita lewati hari ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa Terima lagi. kasih Pak. Salam Papua. Terima kasih banyak Ibu. Salam Papua.